Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hermalia, NPM 2021020146, kelas D Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasat, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat atau melingkupi seluruh dunia ini. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan pada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah diutuskan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam penetapan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha untuk memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan, yang kedua, menyedikitkan tukfas, yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, 4. Memerhatikan kemaslahatan manusia, kelima, mewujudkan keadilan yang merata. 5. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, pertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis.
Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberi hukuman rajam bagi pezina, dan kebiasaan berpakaian belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akudi. Al-Shatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadikan hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ikhtiraran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kullah al-ma'na atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan melakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar ma'kullah al-makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat dan maslahat atau mudarat terkandung dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada masalah di dalamnya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.